Haleluya, puji Tuhan, shalom. Kita tahu bersama bahwa kehidupan orang Kristen sangat-sangat bergantung kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia rela mau berkorban, yaitu demi hanya untuk bagi orang yang mau percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan yang akan kita baca sebentar, ini adalah suatu bagaimana ketika Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita yang selalu mau taat kepada Kristus, atau bagaimana kehidupan kita mau selalu memberi kehidupan kita untuk bagaimana kita mau mengikut Tuhan Yesus yang benar. Sebelumnya mari kita mau membaca di dalam Lukas 6 ayat 1 sampai 5. Kita buka dalam Lukas 6 ayat 1 sampai 5. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berkata bahwa pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh firman, yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah peristiwa di mana Yesus dan murid-muridnya berada di ladang gandum. Dan setelah itu, beberapa orang Farisi menegur kepada murid-murid Yesus yang sedang memetik dan memakan bulir gandum dengan berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan di hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab orang Farisi itu dengan mengangkat kisah Daud dan pengikutnya tentang bagaimana Daud masuk dalam rumah Allah lalu mengambil sajian itu dan memakannya bersama pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali para imam, kata Yesus. Setelah itu Yesus berkata lagi pada orang Farisi bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menegaskan bahwa otoritas Mesias adalah kebutuhan utama manusia daripada legalisme agama. Jadi bagaimana kehidupan kita dapat dikuasai sepenuhnya oleh otoritas Kristus? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, otoritas Kristus adalah berbicara tentang bagaimana kita mau taat dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi bagaimana cara kita supaya kita dapat dikuasai sepenuhnya oleh otoritas Kristus dalam kehidupan kita? Yaitu yang pertama, kita harus mengikuti apa maunya Tuhan. Cara yang pertama bagaimana kita dapat dikuasai oleh otoritas Kristus, itu yang pertama, kita harus dikuasai oleh Kristus. Kenapa kita harus dikuasai oleh Kristus?
supaya hidup kita akan taat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi otoritas Kristus dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita atau pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan ketika bagaimana murid-murid Tuhan dia makan atau memetik buah pada hari Sabat, karena mereka tahu bahwa Tuhan yang memerintah mereka, bahwa Tuhan yang menyuruh mereka, walaupun di situ ada orang Farisi yang menegur mereka. Namun Tuhan Yesus berkata bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika Tuhan memerintahkan dalam kehidupan kita? Begitu juga ketika murid-muridnya mereka berani melakukan hal-hal yang mungkin pada adat istiadat Israel itu tidak boleh atau tidak boleh dilanggar, karena sesuatu hal di hari yang Sabat atau hari pada waktu orang Israel itu tidak bisa melakukan apa-apa. Namun Tuhan Yesus berkata bahwa otoritas Tuhanlah yang dapat melakukan semuanya itu. Artinya kita harus taat kepada otoritas Kristus lewat ketaatan kita atau lewat perilaku bagaimana Tuhan memerintahkan kehidupan kita. Apapun yang mungkin terjadi pada waktu itu, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus taat melakukan pekerjaan Tuhan, karena itu bagian di dalam otoritas Kristus. Asalkan kita melakukan hal yang benar. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar, maka itu akan ditentang oleh Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus ikut maunya Tuhan. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita, ketika kita mau memberi kehidupan kita, artinya kita rela dikuasai oleh Kristus. Kita harus taat apa yang menjadi bagian dari perintah Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa dapat dikuasai oleh otoritas Kristus, yaitu kita harus hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Berbicara tentang hidup kudus, memang sebagai manusia kita harus berusaha untuk hidup kudus dan berkenan, karena itu adalah suatu syarat atau bagian supaya hidup kita benar-benar mau dikuasai oleh Kristus, atau hidup kita mau benar-benar dipakai oleh Kristus. Kalau hidup kita tidak berkenan, kalau hidup kita tidak kudus di hadapan Tuhan, bagaimana kita mau hidup kudus dan berkenan kalau hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kehidupan kita mau dikuasai oleh Kristus kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Maka dari itu kita harus mau berusaha untuk hidup kudus. Kita harus berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita sudah melakukan hal itu, maka apapun yang mau kita lakukan lewat pekerjaan kudus pasti akan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Karena itu yang menjadi poin utama dalam kehidupan kita. Kita harus berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan dan hidup berkenan, supaya kehidupan kita tidak mudah jatuh oleh arus dunia sekarang ini. Karena begitu banyak godaan-godaan dunia yang sedang
berada di hadapan kita. Ketika hidup kita tidak dikuasai oleh Kristus, maka kita akan mudah terjatuh dalam keadaan dunia ini. Karena dunia sekarang penuh dengan hal-hal yang sangat bisa dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa, Bapak Ibu, yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu mari kita mau berusaha hidup berkenan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita ketika kita memberi diri, ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita mau berserah kepada Tuhan. Apapun masalah persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi, maka otoritas Tuhanlah yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita harus terus hidup di dalam kekudusan. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana kehidupan kita dapat dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu kita harus menyerahkan proses hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita, proses kita, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Otoritas akan berlaku di dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkan seluruh proses kehidupan kepada Tuhan. Karena itu adalah bagian dalam cara-cara untuk bisa kita dapat dikuasai oleh Kristus. Kalau hidup kita mau dikuasai oleh Kristus, mari kita serahkan kehidupan kita, proses kita, masalah kita. Ketika kita mau melayani, ketika kita mau berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan, kita jangan merasa bahwa ketika kita saat ada dalam masalah, bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang maunya Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau menyerahkan proses kehidupan kita, berarti kita merendahkan diri di hadapan Kristus. Artinya segala beban-beban hidup kita, segala keadaan kita, artinya kita hanya memberikan seutuhnya kepada Tuhan, karena kita tahu, karena kita yakin Tuhan akan melepaskan kita dari segala beban masalah kehidupan kita. Amin. Ketika kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka pasti otoritas terjadi dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka sampai kapanpun kita akan mengalami yang namanya masalah dalam kehidupan kita. Karena kita tidak seutuhnya menyerahkan atau mempercayakan kehidupan kita kepada Roh Kudus. Kalau kita sudah mempercayakan kehidupan kita kepada Kristus, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhanlah yang mengambil alih kehidupan kita. Amin. Mari kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Proses-proses dalam kehidupan kita, apa yang menjadi hidup yang mau berkenan kepada Tuhan, kita harus serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Maka otoritas Kristus akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi biarlah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita lewat perbuatan-perbuatan yang mau selalu mengikuti dan mentaati perintah Tuhan, bahkan menjauhkan diri dari hal-hal dan duniawi, dan menyerahkan seluruh proses hidup kita kepada Tuhan, supaya otoritas terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi
bagian-bagian penting dalam kehidupan kita, supaya otoritas itu selalu berlaku dalam kehidupan kita. Sama seperti murid-muridnya, walaupun pada hari Sabat mereka memakan buah, tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhanlah, bahwa anak manusialah Tuhan atas hari Sabat. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi, walaupun dengan adat istiadat pada waktu itu mereka mau menegur atau mau istilahnya mereka tahu bahwa inilah adalah hari Sabat dan mereka merasa benar, tetapi Tuhan berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya Tuhan adalah otoritas di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena kenapa? Karena hari Sabat itu adalah harinya Tuhan, atau hari yang bagaimana orang-orang berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya orang berhenti dalam segala aktivitas, tapi mereka melakukan peribadatan kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah datang, dia berkata bahwa anak manusialah otoritas atas hari Sabat, atau Tuhan atas hari Sabat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika Tuhan sudah datang, maka segala sesuatu itu adalah menjadi bagian otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau selalu melakukan 3 hal dalam kehidupan kita, yaitu kita harus mengikuti apa yang maunya Tuhan. Terlebih kita harus taat melakukan pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, hidup kita harus berkenan dan kudus di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita boleh dijauhkan dari segala hal-hal duniawi dan tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Dan yang hal yang ketiga, yaitu kita harus berserah kepada Tuhan, yang mana kita harus menyerahkan proses hidup kepada Tuhan, supaya kehidupan kita benar-benar dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, atau hidup kita benar-benar dikuasai oleh otoritas Kristus dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.